Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas intan paruwara kelas 12 bab materi genetik bagian uji kompetensi 2. Mimin ingatkan sekali lagi untuk pembahasan di kelas 12 ini sama persis dengan tahun sebelumnya. Kelas 12 dan juga kelas 11 itu sama persis dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau kalian memang butuh urgen silahkan lihat di tahun sebelumnya. Oke, mari kita mulai. Nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar mengenai proses translasi ditunjukkan oleh angka. Jadi sintesis protein kan ada dua nih, ada transkripsi dan juga translasi. Kalau transkripsi intinya adalah pengubahan DNA menjadi mRNA. Lalu untuk translasi itu intinya adalah pengubahan mRNA menjadi tRNA kemudian menjadi asam amino. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah nomor 3. Terjadi perlekatan antara tRNA dengan asam amino, dan nomor 4 memerlukan ribosom untuk memudahkan perlekatan yang spesifik antara tRNA dan mRNA. Jadi jawabannya di sini adalah yang E, 3 dan 4. Nomor 2, proses pembacaan kode genetik yang dibawa oleh mRNA dengan bantuan tRNA saat sintesis protein berlangsung di dalam. Jadi ini yang dimaksud mRNA dengan bantuan tRNA. Ini berarti dia adalah fase translasi. Nah, translasi itu terjadinya di retikulum endoplasma kasar. Kenapa? Karena tepatnya peristiwa pengubahan tersebut terjadi di bagian ribosom. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 3, perhatikan asam amino berikut. Kodon sinonimus terdapat pada kodon-kodon pengkode asam amino yang ditunjukkan oleh angka. Jadi beberapa kodon yang mengkode asam amino yang sama itu disebut dengan kodon sinonimus. Ingat ya, beberapa kodon yang mengkode asam amino yang sama itu disebut dengan kodon sinonimus. Nah, sebagian besar asam amino itu memiliki kodon sinonimus. Yang tidak sinonimus itu hanya metionin dan juga triptofan ya. Metionin dan triptofan itu kodonnya tunggal. Jadi kalau metionin kan kodon start nih, AUG kodon start, hanya AUG saja, tidak ada yang lain. Sedangkan untuk yang nomor 1 tirosin, histidin, glutamin itu dia dikode oleh beberapa kodon. Jadi tidak hanya satu jenis kodon. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang B, 1, 2 dan juga 4. Nomor 4, peristiwa yang berlangsung pada tahap inisiasi dalam transkripsi adalah, jadi inisiasi itu kan proses awal. Proses awal yang terjadi pada proses transkripsi yaitu pengubahan DNA menjadi mRNA adalah saat enzim RNA polimerase melekat pada daerah promotor. Jadi ini pas awal ya, promotor itu kan mencakup pada titik awalnya transkripsi. Jadi tandanya itu pertanda kalau sudah ada promotor, itu tandanya bahwa si proses sintesis protein itu akan dimulai. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambar urutan nukleotida dan dari rantai DNA sense berikut. Urutan kode rantai antisense dan mRNA dalam tabel yang benar adalah, jadi ini sebenarnya ada dua cara ya, dari video sebelumnya Mimin juga sudah infokan bahwa ini ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah kalau dari buku ini ya, kalau cara dari buku ini dari DNA sense kita rubah jadi mRNA, dari mRNA kita langsung bisa cek di tabel asam amino. Sedangkan untuk cara yang kedua bukan dari buku ini, itu dimulai dari rantai antisense, DNA antisense dirubah jadi mRNA, kemudian dirubah jadi tRNA, dan yang terakhir jadilah asam amino. Kita cek di tabel asam amino. Oke, jadi kita pakai cara yang pertama saja karena kan menggunakan buku ini. Jadi ketahui sense-nya seperti ini. Kemudian mRNA-nya bagaimana? mRNA-nya kita cek ya. Kalau rantai sense-nya CAT berarti mRNA-nya adalah GTA. Ingat kan? T pasangannya dengan A, C dengan G. GTA kita cek untuk mRNA tabel sebelah kanan yang awalnya adalah GTA. Sorry, bukan GTA ya. Mimin lupa. T itu tidak boleh ada di RNA. Kalau ada T kita ganti dengan U. Maka yang
Kodon pertama ini adalah GUA. Oke, yang kodon pertamanya mRNA-nya GUA itu adalah bagian D. Jadi langsung kita bisa temukan jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 6, perhatikan tabel asam amino hasil sintesis protein berikut. Suatu peptida diketahui memiliki urutan asam amino alanin, leusin, prolin, arginin, lisin, dan juga serin. Urutan basa nitrogen dari rantai sense DNA-nya adalah, oke bisa kita lihat ya. Di situ urutannya diawali dengan alanin. Kodon itu sama dengan mRNA. Nah, dari mRNA yang ada itu kita diminta untuk mencari rantai sense-nya. Kita cek alanin. Alanin di tabel asam amino mRNA-nya adalah GCA. Kalau mRNA-nya GCA, maka rantai sense-nya adalah CGT. Yang awalnya CGT adalah bagian poin B. Jadi jawabannya adalah yang B. Sebenarnya kalian juga perlu sih melanjutkan untuk lanjutannya seperti leusin, prolin, arginin, tapi tidak perlu karena di situ yang jawabannya awalnya CGT itu hanya ada satu, yang bagian B saja. Kita lanjutkan ke nomor 7, perhatikan tabel jenis asam amino berikut. Jika urutan asam amino yang terbentuk adalah RHPTS, maka triplet basa nitrogen yang berada di urutan ketiga dan kelima DNA rantai sense secara berurutan adalah ketiga, 1, 2, 3 berarti P ya, ketiga, kemudian kelima adalah S. Kita cek P di situ adalah GUC. GUC, maka rantai sense-nya itu adalah CAG ya. Jadi yang pertama adalah CAG. Kemudian kita cek yang S. S di situ adalah CAC. Nah, CAC ini ketika kita salin berubah menjadi GTG. Oke, jadi CAG dan GTG jawabannya adalah yang C. Nomor 8, tahap sintesis protein yang berlangsung saat ribosom mencapai kodon UAG. Nah, kodon UAG untuk nomor 8 di sini kodon UAG adalah kodon stop. Jadi kodon stop itu ada 3. Ini yang perlu kalian hafal. Ada UAA, UAG, dan juga UGA. Itu adalah kodon stop. Sedangkan kodon start awal inisiasi itu adalah AUG. Jadi bedakan ya antara AUG dengan UAG. Oke. Kalau A terakhir berarti dia adalah terminasi. Terminasinya siapa? Terminasinya translasi. Karena di situ ada ribosom ya. Kalau hubungannya dengan ribosom itu pasti translasi. Oke, jawabannya adalah yang C. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Komponen X berfungsi menerjemahkan kodon dari mRNA menjadi asam amino, sedangkan komponen Y berfungsi membawa kodon dari DNA ke ribosom. Komponen X dan Y secara berurutan ditunjukkan oleh angka. Kita identifikasi satu persatu terlebih dahulu. Untuk yang nomor 1, gambar nomor 1 itu adalah tRNA. Gambar nomor 2 itu adalah asam amino. Sedangkan gambar nomor 3 itu adalah polipeptida atau kumpulan dari asam amino. Gambar yang keempat adalah mRNA. Gambar kelima adalah ribosom. Oke, komponen X menerjemahkan kodon dari mRNA menjadi asam amino. Nah, ini berarti fungsi dari tRNA. X itu adalah tRNA, jadi X itu nomor 1. Kemudian yang Y berfungsi membawa kodon dari DNA ke ribosom. Nah, ini berarti mRNA ya. mRNA itu nomor 4. Jadi di sini jawabannya adalah 1 dan juga 4B. Nomor 10, perhatikan jenis asam amino dalam tabel berikut. Sekarang perhatikan urutan kodon pada mRNA berikut. Nah, urutan asam amino yang terbentuk dari proses translasi adalah, nah ini sudah diketahui ya, mRNA-nya, kodenya sudah diketahui. Kita tinggal mencocokkan di tabelnya saja. Nah, proses translasi itu kan diawali dari kodon start. Kodon start itu AUG dan berakhir ketika mencapai kodon stop. Kodon stop ada apa saja? Ada UAA,
UAG dan juga UGA. Jadi proses translasinya itu berlangsung dengan urutan yang awal itu AUG ya, bukan AUC. AUC tidak terhitung. Jadi langsung ke AUG. Kemudian UCC, lalu CAU, AGG dan berakhir di UAA. Jadi CUU yang terakhir itu tidak perlu karena codon stopnya ada di UAA. Oke, jadi yang bisa kita hitung dimulai dari metionin dulu AUG, kemudian UCC itu adalah serin, lalu CAU-nya histidin dan juga terakhir AGG-nya adalah arginin. Untuk UAA itu tidak perlu dibaca, jadi nggak perlu codon stop gitu, nggak usah. Jadi cukup yang terakhir adalah AGG pada asam amino arginin. Jadi hanya terbentuk berapa? 1, 2, 3, 4. 4 asam amino. Jawabannya adalah yang A. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin cepat dapat update video kelas 12 dan juga kelas 11. Kalian bisa cek di video tahun sebelumnya karena soal-soalnya sama persis. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.